Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis usaha tani yang sudah kami kerjakan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 ada Adienia Sakar Fadila, ada Ebenezer Suburian, ada Hana Prasawardani, ada Muhammad Fansas Afif, sama Putri Dioktaviani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang itu bagi dua. Yang pertama itu pentingnya peranan pertanian dan kaitannya dengan Indonesia sebagai negara agraris. Yang kedua itu ada urgensi pengembangan usaha tani, tanaman hortikultura, terutama jenis sayur-sayuran. Next. Baik, selanjutnya untuk tanaman sayur daun yang kami ambil sebagai analisis usaha tani yaitu kangkung atau Ipoema reptanspoir. Proses ini merupakan proses usaha tani sayur dari lanjut. Untuk klasifikasinya sendiri, kangkung ini merupakan kingdom plantae di mana termasuk ke dalam spesies Ipoema reptanspoir. Selanjutnya, untuk syarat tumbuh sendiri, untuk iklim pertumbuhan kemudian suhu udara normal 25 sampai 30 derajat Celcius ditanam pada daerah berlahan datar. Kemudian jumlah curah hujan yang dibutuhkan kangkung berkisar 500 sampai 5.000 mm per tahun. Kemudian tipe tanah yang digunakan untuk menanam kangkung sendiri yaitu lempung hingga gembur dan mengandung bahan organik yang cukup. Selanjutnya, untuk budidaya kangkung sendiri, menurut proses usaha tani sayur kangkung Syedari dan Hardianto 2019, dimulai dari pengolahan lahan sendiri, di mana lahan yang setelah disediakan itu digemburkan agar mudah untuk ditanami. Kemudian setelah dilakukan penggemburan lahan itu, dilakukan pengomposan agar tersedia unsur hara yang mencukupi untuk penanaman bibit kangkung. Kemudian setelah itu dilanjutkan pemeliharaan di mana dilakukan penyiraman rutin dengan memperhatikan kondisi dan cuaca, di mana dalam pemeliharaan ini diberikan pupuk perangsang pertumbuhan tanaman. Selanjutnya setelah pertumbuhan itu dilakukan pemanenan setelah umur kangkung itu cukup untuk dipanen, di mana pemanenan dilakukan bertahap dengan perlakuan dipotong di ujung dan diikat. Selanjutnya, adapun manfaat kangkung sendiri terdapat 6, yaitu mengurangi kolesterol, mencegah sariawan, memperlancar pencernaan, menjaga fungsi kekebalan tubuh, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tulang, mencegah diabetes pada ibu dan janinnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikut merupakan rincian dana untuk usaha tani tanaman sayur daun kangkung. Terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi. Nah, terdapat benih sebesar 567.000, kemudian ada tenaga kerja yang dipekerjakan ada 4 pekerja dengan masing-masing upah 250.000. Kemudian ada kebutuhan kompos dan NPK untuk mendukung pertumbuhan tanaman daun kangkung. Kemudian insektisida untuk mencegah tanaman dari hama.
Selanjutnya ada bensin untuk biaya transportasi pembelian barang-barang. Selanjutnya ada biaya tetap, yaitu biaya yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat produksi. Terdapat sekop, gunting, handspray pupuk, handspray racun, dan karung. Nah, kemudian pendapatan total yang didapatkan itu ada 5.361.000 dari penjualan kangkung per hektarnya 5.361 kg. Kemudian keuntungan bersih yang didapatkan yaitu 3.398.881. Ini pendapatannya selama kurang lebih 1 bulan, karena masa panennya itu sekitar 1 bulan. Next. Tanaman selanjutnya tanaman tomat atau Solanum lycopersicum L. Proses usaha tani tanaman buah tomat. Klasifikasi tomat kingdom atau kerajaan Plantae, division Spermatophyta, class Dicotyledoneae, ordo Solanales, family Solanaceae, genus Lycopersicum, spesies Solanum lycopersicum L. Adapun cara tumbuhnya adalah yang pertama membutuhkan lingkungan yang memiliki sistem perairan cukup, sinar matahari yang cukup, curah hujan optimal berkisar 750 sampai dengan 1.250 mm per tahun. Selanjutnya ada temperatur dari 24 sampai 28 derajat Celcius, dan terakhir ada tanah memiliki pH 5 sampai 7. Adapun budidaya tomat, yang pertama ada penyediaan benih, rangkaian kegiatan menumbuhkan biji tomat di tempat persemaian hingga dihasilkan tanaman yang siap ditanam ke lahan. Selanjutnya ada persiapan lahan. Mempersiapkan lahan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman meliputi kegiatan persiapan atau pengolahan lahan, pemupukan dasar, dan pemasangan mulsa plastik. Selanjutnya ada penanaman. Kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan atau areal penanaman hingga tanaman berdiri tegak dan siap tumbuh di lapangan. Selanjutnya ada pemasangan ajir, kegiatan memasang penyangga atau penopang dekat dengan tanaman tomat. Lalu ada perempelan, kegiatan menumbuhkan biji dengan membuang tunas air yang tidak produktif untuk membentukkan tanaman di dataran tinggi. Selanjutnya ada pengairan, memberikan air di daerah perakaran untuk memenuhi kebutuhan air pada tanaman tomat. Selanjutnya ada penyuiangan, mengendalikan gulma dengan menyabut gulma dan membuangnya. Selanjutnya ada pemupukan, penambahan unsur hara ke dalam tanah jika unsur hara dalam tanah tidak mencukupi untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada budidaya tomat dan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pengendalian JPT dan panen. JPT itu kegiatan mengendalikan dan menurunkan populasi OPT atau intensitas serangan sehingga tidak merugikan secara ekonomi dan aman bagi lingkungan. Selanjutnya itu ada panen. Kegiatan memetik buah yang telah siap panen atau mencapai kematangan psikologis sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada manfaat tomat. Yang pertama itu ada mengurangi resiko penyakit kanker,
dini, dan yang terakhir itu ada mengurangi resiko stroke. Baik, berikut merupakan rincian dana yang dibutuhkan untuk usaha tani tanaman buah tomat. Pada biaya variabel terdapat biaya untuk benih, kemudian tenaga kerja. Tenaga kerja yang dipekerjakan ada 2 pekerja dengan masing-masing upah 300.000. Kemudian ada kebutuhan kompos, NPK, dan SP36 untuk mendukung pertumbuhan tanaman sayur buah tomat. Kemudian ada insektisida, fungisida, herbisida dengan tujuan untuk mencegah tanaman tomat ini dari berbagai hama dan parasit. Selanjutnya mulsa ini dibutuhkan agar kelembapan tanah terjaga, karena seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa tanaman tomat ini membutuhkan lahan yang cukup lembab. Kemudian dan dibutuhkan bensin untuk transportasi pembelian barang. Selanjutnya biaya tetap terdapat cangkul, parang, handspray pupuk, handspray racun, kultivator, keranjang, gayung, ember cor, dan gunting. Kemudian pendapatan kotoran dihasilkan sebesar 8.020.500 perak. Dengan hasil per hektarnya itu sebesar 5.347 kg. Dengan harga per kilonya 1.500 rupiah. Nah, keuntungan bersihnya yaitu sebesar 5.780.552. Selanjutnya, kendala pada penanaman yang dilakukan pada penanaman kangkung deret dan tomat adalah ketika penanaman kangkung deret itu gagal dalam pembibitan kangkung, bibit kadang tumbuh lama jika tidak direndam terlebih dahulu dan tumbuhnya gulma di sekitar tanaman. Untuk kendala pada penanaman tomat itu, tumbuhan yang mudah mati, jadi perlu perhatian lebih dalam perawatan. Dan tanaman tomat itu sangat rentan terkena hama dan penyakit. Selanjutnya, untuk analisis perbandingan antara tanaman sayur kangkung dan buah tomat adalah yang pertama adalah modal, di mana modal yang dibutuhkan yang digunakan lebih sedikit untuk kangkung darat dibandingkan dengan tomat. Yang kedua adalah keuntungan. Keuntungan dari tomat itu lebih besar dibandingkan dengan kangkung. Yang ketiga adalah pertumbuhan, di mana kangkung lebih cepat untuk masa pembenihan sampai dengan pemanenan dibandingkan dengan tomat. Dan yang terakhir adalah perawatan, di mana kangkung lebih direkomendasikan dikarenakan lebih tahan dibandingkan dengan tanaman tomat. Next. Diakhiri dengan kesimpulan, di mana dapat disimpulkan bahwa usaha tani tanaman sayur daun kangkung lebih menguntungkan karena masa panen yang lebih cepat. Kemudian dilihat dari aspek perawatan dan modal, tanaman kangkung lebih unggul dibandingkan dengan tanaman tomat. Direkomendasikan untuk petani dengan modal yang kurang lebih 2 juta. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.